Hai guys, kembali lagi di channel saya Aldi Baskara. Nah, kali ini saya akan melakukan presentasi yaitu dengan tema fekunditas. Langsung aja ke materinya. Fekunditas semua telur ikan betina yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Kemudian definisi umum TSB berkembang karena yang pertama itu ada komposisi telur yang heterogen, kemudian tingkat kematangan gonad yang tidak seragam, kemudian yang terakhir waktu pemijahan yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu ada vaginal 1976, fekunditas jumlah telur matang yang akan dikeluarkan, kemudian fertilitas jumlah telur matang yang dikeluarkan oleh induk. Nah, di sini ada gambar ikan salmon betina yang matang gonad. Bisa dilihat saja pada gambar. Nah, selanjutnya jenis fekunditas. Seperti ada di tabel, fekunditas individu, yang kemudian ada fekunditas relatif, kemudian ada fekunditas total. Nah, yang fekunditas individu, jumlah telur dari generasi tahun itu akan dikeluarkan baik digunakan pada ikan yang memijah 1 tahun sekali. Kemudian fekunditas relatif, jumlah telur yang dihasilkan selama hidup. Kemudian yang ketiga itu fekunditas total, jumlah telur satu persatu berat atau panjang. Kemudian ada Nikolsky 1963, fekunditas individu sama dengan fekunditas mutlak sama dengan fekunditas total yang terdapat dalam ovari ikan. Memperhitungkan telur yang ukurannya berlainan, memperhitungkannya harus diikutsertakan semuanya dan telur diambil dari beberapa bagian ovari. Nah, fekunditas individu sama dengan fekunditas mutlak sama dengan fekunditas total, yaitu menjadi jumlah telur. Kemudian yang kedua itu ada Nikolsky 1969, fekunditas individu atau jumlah telur dari generasi tahun itu yang akan dikeluarkan tahun itu pula. Telur yang besar akan dikeluarkan pada tahun itu, yang kecil tahun berikutnya. Dan yang kedua, penentuan fekunditas ikan apabila ovari dalam tingkat kematangan gonad 4. Kemudian yang selanjutnya, paling baik sesaat sebelum terjadi pemijahan. Kemudian yang ketiga itu ada Royce 1972, fekunditas individu atau jumlah telur yang dihasilkan ikan selama hidup. Fekunditas relatif, jumlah telur persatuan berat atau panjang. Ikan yang tua dan besar akan menjadi fekunditasnya relatif lebih kecil. Fekunditas relatif akan maksimum pada golongan ikan yang masih muda. Fekunditas untuk ikan mujair. Nah, sifat mengerami telurnya. Ovarian fecundity, jumlah telur matang yang ada di ovarium sebelum dikeluarkan dalam pemijahan. Brooding fecundity, jumlah telur yang sedang dicerami di mulutnya. Kemudian fekunditas pada golongan ikan vivipar. Yang pertama itu privilege fecundity, jumlah telur di ovarium sebelum terjadi pembuahan. Kemudian yang kedua, fertilized fecundity, jumlah telur yang dibuahi di dalam ovarium. Kemudian yang ketiga, larva fecundity, jumlah telur yang sudah menetas menjadi larva tetapi belum dikeluarkan. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi fekunditas. Yang pertama itu ada umur. Nah, ikan yang pertama kali memijah tidak sama dengan ikan yang sudah pernah memijah. Kemudian fekunditas ikan akan bertambah selama pertumbuhan. Nah, ikan besar atau tua telurnya akan lebih banyak dibandingkan ikan yang lebih kecil atau muda. Korelasi ini ada batasnya, akan ada penurunan jumlah telur walaupun ikan itu bertambah besar ataupun tua. Nah, yang kedua ini ada keturunan. Keturunan yang berbeda mempunyai sifat fekunditas yang berbeda pula. Demikian juga ukuran besar telurnya. Homogenitas populasi keturunan.
dapat diketahui dengan fekunditas. Nah, yang ketiga ini ada heterogenitas dipengaruhi lingkungan. 3. Panjang dan berat. Nah, sering dihubungkan dengan panjang daripada dengan berat karena panjang penyusutan relatif kecil sekali tidak seperti berat yang dapat berkurang dengan mudah. Contoh, ikan salmon dan ikan sidat, mereka berpuasa atau tidak mengambil makanan sampai pada tempat pemijahan. Kemudian yang keempat itu ada lingkungan, kurang subur, produksinya rendah. Pada kondisi lingkungan baik, telur dikeluarkan lebih banyak. Stres terjadi, reabsorpsi telur. Stabilitas ketinggian air mempengaruhi fekunditas. Pengurangan kepadatan fekunditas meningkat atau ketersediaan nutrisi dan spesies. Nah, selanjutnya ini ada kaidah utama fekunditas. Yang pertama itu, sampai umur tertentu fekunditas akan bertambah, kemudian menurun dan stabil. Yang kedua, fekunditas relatif maksimum pada ikan muda. Ikan tua kadang-kadang tidak memijah setiap tahun. Nah, yang ketiga, ikan yang matang gonad akan dan memijah lebih cepat memilih tendensi mati terlebih dahulu. Yang keempat, fekunditas relatif menjadi kecil pada ikan atau kelas umur yang jumlahnya banyak. Terjadi pada ikan dengan jenis makanan berbeda pada tiap kelas. Yang kelima itu, faktor penting yang berpengaruh pada fekunditas adalah makanan berhubungan dengan metabolisme. Kemudian yang keenam, ikan kecil dengan kematangan gonad cepat dan fekunditas tinggi diduga terkait kandungan makanan dan predator dalam jumlah besar. Yang ketujuh, fekunditas populasi untuk jenis yang sama dapat berbeda terkait kondisi lingkungan. Yang kedelapan, fekunditas merespon perubahan persediaan makanan, pertumbuhan, atau penyesuaian. Selanjutnya itu yang terakhir, kualitas telur atau kuning telur terkait umur dan persediaan makanan sehingga dapat berbeda antar populasi. Nah, selanjutnya ini ada hubungan fekunditas dengan beberapa parameter. Fekunditas dengan panjang sering dihubungkan dengan panjang daripada berat karena panjang relatif penyusutannya sangat kecil sekali tidak seperti berat yang dapat berkurang dengan mudah. Sampling yang berulang harus berhati-hati waktu gonad sedang tumbuh. Hubung fekunditas mutlak dengan panjang ikan. Dan ini ada rumusnya, F sama dengan AL pangkat B. Keterangannya, F fekunditas, L panjang ikan, A dan B konstanta. Nah, persamaan ditransformasikan ke logaritma. Log F sama dengan log A plus log B L. Nah, harga eksponen B berkisar antara 2,34 sampai 5,28, kebanyakan berkisar di atas 3. Fekunditas dengan berat karena berat lebih mendekati kondisi ikan itu daripada panjang. Terdapat beberapa kendala. Berat cepat berubah pada musim pemijahan. Material untuk pertumbuhan gonad diambil dari jaringan somatik. Nah, hubungan fekunditas dengan berat yaitu F sama dengan A plus B W. Keterangannya, F fekunditas, B berat ikan, A dan B yaitu adalah konstanta. Fekunditas dengan umur. Ikan tua dan besar ukurannya mempunyai fekunditas lebih kecil. Fekunditas relatif akan maksimum pada golongan ikan muda. Fekunditas pemijahan berganda. Nah, yang pertama itu ada ikan yang dipijah berulang-ulang dalam waktu yang lama akan melibatkan persoalan telur cadangan dan telur yang sudah berkembang. Kriterianya ada tidaknya kuning telur. Kemudian jumlah telur yang mempunyai kuning telur yang dihitung fekunditasnya pada musim itu dengan membandingkan jumlah telur yang sudah mempunyai kuning telur dan dengan jumlah telur yang sudah sangat berkembang dianggap dapat memberikan jumlah telur pada kelompok yang dikeluarkan tiap musim. Nah, fekunditas dengan ukuran telur biasanya digunakan untuk menentukan kualitas yang berhubungan dengan kandungan kuning telur. Telur yang berukuran besar menghasilkan larva yang berukuran besar daripada yang berukuran kecil. Dalam membuat perbandingan, ukuran telur dengan fekunditas harus berasal dari ovari yang sama tingkat kematangannya. Biasanya, ukuran telur
dan ukuran panjang ikan berkorelasi positif. Selanjutnya itu ada fekunditas dengan ras. Ras yang berbeda memiliki fekunditas yang tidak sama, demikian juga ukuran besar dan telurnya. Populasi dapat diketahui homogen atau heterogen. Nah, kemudian ikan dari satu spesies hidup dari berbagai habitat yang berbeda dan garis lintang yang mungkin mempunyai perbedaan telur dalam fekunditasnya. Selanjutnya itu ada fekunditas dan populasi. Nah, yang merupakan jumlah semua telur dari semua fekunditas mutlak ikan betina yang akan meminjah, yaitu semua telur yang akan dikeluarkan dalam satu musim peminjahan. Jika diketahui struktur umur dari populasi tersebut dan jumlah masing-masing anggotanya diketahui, maka fekunditas populasi dapat diketahui. Nah, pada tiap tahun fekunditas populasi tidak sama sebab variasi ini berhubungan dengan komposisi umur, faktor lingkungan, atau persediaan makanan, kepadatan populasi, suhu perairan, DO, dan lain-lain. Ikan-ikan yang hidup di perairan kurang subur, produksi telurnya rendah. Apabila satu populasi dalam beberapa tahun jumlahnya menjadi sangat berkurang akibat penangkapan, hal ini akan memperbaiki persediaan makanan untuk populasi sisa. Ternyata dari populasi sisa, tadi fekunditasnya semakin bertambah, sedangkan ketika populasi tadi masih lengkap atau jumlahnya besar, fekunditasnya kecil. Selanjutnya ini ada fekunditas dalam aquaculture. Jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan pada waktu peminjahan alami ataupun buatan. Kegunaannya terutama dalam persiapan fasilitas budidaya ikan untuk keperluan selanjutnya. Kegiatan yang berhubungan dengan kajian fekunditas. Yang pertama, cara mendapatkan telur. Kemudian cara mengawetkan telur. Dan yang terakhir itu cara menghitung telur. Selanjutnya ini cara mendapatkan telur. Yang pertama itu pada waktu musim peminjahan, induk ikan dengan telur yang sudah masak, induk tidak dibunuh. Pengeluaran telur dengan stripping, ditampung pada suatu tempat, kemudian dihitung ataupun diawetkan. Telur-telur yang tertinggal tidak dapat dihitung, dipakai untuk peminjahan buatan. Selanjutnya, mengambil telur dari induk ikan dengan mengangkat seluruh gonad dari dalam perut ikan segar atau awetan. Digunakan untuk ikan yang sudah mati, kemudian langsung mengawet ikan. Contoh ikan dalam es atau dimasukkan ke dalam es. Cara mengawetkan telur. Nah, yang pertama ini umumnya dilakukan di laboratorium. Kemudian yang kedua, telur yang digunakan harus sudah diawetkan, utuh telurnya saja. Kemudian yang ketiga ini bahan yang digunakan yaitu pertama larutan formalin, umumnya itu 10%. Kemudian larutan gelson, mengeraskan telur, melepaskan jaringan ovarium. 100 ml alkohol 60%, 15 ml asam nitrit, 18 ml asam asetat glasial, 20 gram HgCl. Kemudian yang ketiga, pendinginan untuk telur dalam keadaan segar. Untuk telur dalam keadaan segar. Nah, selanjutnya ini cara menghitung telur. Yang pertama, menjumlahkan langsung. Nah, metode menghitung telur yang akan dipijahkan satu persatu, kemudian bisa juga cukup akurat bagi ikan air tawar yang telurnya sedikit dan ukurannya besar. Tidak efisien karena banyak menggunakan waktu. Kemudian yang kedua, volumetrik. Yang pertama, metode mengukur volume seluruh telur yang dipijahkan dengan teknik pemindahan air. Yang kedua, gonad kering angin diukur volumenya lalu anginkan lagi. Kemudian yang ketiga, diukur sebagai kecil telur, ukur volumenya. Kemudian yang keempat, jumlah telur. X bagi X sama dengan V bagi V. X besar dibagi X kecil sama dengan V besar dibagi V kecil. Keterangannya yaitu
X besar jumlah telur yang akan dicari atau butir. X kecil jumlah telur contoh butir. V besar volume seluruh gonad atau L, atau berat seluruh telur atau GR. V kecil volume gonad contohnya L, volume gonad contohnya GR. Selanjutnya ini ada gravimetri, metode yang sama dengan volumetrik, hanya isi diganti dengan berat. Berat tiap-tiap telur sama, hilangkan pengaruh kelembaban. Seluruh gonad harus benar-benar kering udara. Jumlah telur X besar dibagi X kecil sama dengan G besar dibagi G kecil. Gabungan gravimetrik, volumetrik, dan hitung. Ini yang selanjutnya ya guys ya. Nah, pertama itu metode yang digunakan apabila butirnya sangat kecil. Setelah gonad ditimbang, lalu diambil telur dari berbagai tempat timbangan sehingga mencapai ukuran tertentu atau Q. Berat telur contoh diencerkan 100 cc. Hitung jumlah telur dari 1 cc cairan. Fekunditas F sama dengan Gx V X kecil X besar dibagi atau per Q. Keterangannya F fekunditas butir, G berat gonad telur, berat gonad total, kemudian V volume pengenceran atau cc, X jumlah telur yang ada di dalam 1 mili cc, Q berat telur contoh GR. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you, terima kasih.